Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Erick Thohir sampaikan apresiasi. Timur Kapadze akui telah dihubungi PSSI. Ada tawaran melatih timnas Indonesia? Gandeng 5 negara, FIFA bakal seret skandal naturalisasi timnas Malaysia kerana pidana. Jawaban Shin Tae-yong soal peluang latih klub Malaysia Selangor FC? Begini katanya. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Erick Thohir sampaikan apresiasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada FIFA setelah Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. FIFA Series bakal dilangsungkan pada Maret 2026. Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan tersebut menjadi kelanjutan dari hubungan positif Indonesia dengan FIFA. Erick juga bangga Indonesia kembali dipercaya kembali tuan rumah turnamen resmi FIFA. Sebelum FIFA Series, Indonesia pernah ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 sebelum. Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Ujar Erick di Jakarta, Jumat, 21 November 2025. Alhamdulillah, kita sekali lagi mendapat mandat menyelenggarakan turnamen resmi FIFA, ujarnya. FIFA Series, sebelumnya bernama FIFA World Series, merupakan turnamen 2 tahunan yang berisi rangkaian laga persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Edisi perdana digelar pada 2024. Untuk edisi 2026, Indonesia akan kedatangan peserta dari 5 konfederasi di luar Asia. Negara-negara tersebut akan diumumkan langsung oleh FIFA. Ajang FIFA Series bakal jadi momentum besar bagi timnas Indonesia. Erick Thohir menilai bahwa ajang ini jadi kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia untuk menambah pengalaman bertanding menghadapi tim-tim dari konfederasi lain yang jarang dihadapi selama ini. Dirinya menyebut bahwa kesempatan tersebut penting bagi pemain, pelatih, hingga pengembangan strategi permainan timnas Indonesia. Saya mengapresiasi kepercayaan yang kembali diberikan FIFA kepada Indonesia, ujar Erick Thohir. Ini menunjukkan FIFA melihat antusiasme federasi dan juga supporter Indonesia yang serius membangun sepak bola serta mampu menjadi tuan rumah event berskala global, katanya. Pria berusia 55 tahun tersebut juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang berperan besar dalam terwujudnya penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Tentu, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang selalu setia mendukung kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional, ucapnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden, ujarnya. Series 2026, Erick Thohir memastikan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam Kongres AFF yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 22 hingga 23 November 2025. Kehadiran Infantino, menurut Erick, menjadi bagian dari lanjutan pembahasan mengenai turnamen FIFA ASEAN yang tengah didorong sebagai agenda baru dan berpotensi mengubah peta sepak bola kawasan Asia Tenggara. Timur Kapadze akui telah dihubungi PSSI. Ada tawaran melatih timnas Indonesia? Mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Apa isi pembicaraannya dengan PSSI? Timur Kapadze santer disebut-sebut jadi salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia. Momennya untuk menjadi juru taktik timnas Indonesia memang datang di waktu yang tepat. Pasalnya, Timur Kapadze saat ini sedang tak memiliki pekerjaan usai mundur dari timnas Uzbekistan. Pelatih 44 tahun itu berhasil meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi Federasi Sepak Bola Uzbekistan menunjuk pelatih baru untuk melatih timnas mereka yakni Fabio Cannavaro. Pekerjaan terakhirnya adalah jadi asisten pelatih timnas Uzbekistan di bawah Fabio Cannavaro sebelum memutuskan mundur. Prestasi Timur Kapadze yang gemilang serta momen dirinya tak lagi melatih kemudian dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Kebetulan, timnas Indonesia tengah mengalami kekosongan pelatih kepala. PSSI memang belum mengumumkan siapa saja yang akan jadi kandidat pelatih timnas Indonesia. PSSI menyebut tinggal ada 5 kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Timur Kapadze pun menjawab bahwa sudah ada komunikasi dari pihak PSSI. Namun, PSSI tidak memberi pertanyaan secara spesifik soal tawaran melatih timnas Indonesia. Dirinya hanya ditanya soal keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia. Timur Kapadze pun menjawab bakal berkunjung ke Indonesia terlebih dahulu. Setelahnya, barulah PSSI bisa membahas tawaran konkret dengannya. Jadi, memang pernah ada kontak dari federasi, ujar Timur Kapadze, tetapi tidak bersifat konkret. Pertanyaannya, apakah ada keinginan? Saya bilang akan berkunjung ke Indonesia, tetapi setelah kunjungan bisa dibahas secara konkret. Karena pertanyaannya sangat umum, apakah ada keinginan kerjasama dengan Indonesia?
Itu aja jawabannya pun sudah sesuai, ujarnya. Timur Kapadze pun mengaku sudah bahwa kunjungannya di Indonesia untuk mempelajari suasana sepak bola tanah air. Jadi kemungkinan ada. Tapi kalau kunjungan ini, seperti profesor tadi bilang, itu kunjungan untuk belajar travel, jadi lebih tahu suasana, kata Timur Kapadze. Jadi ini kan kalau langsung ada undangan, ini kan bisa diperhatikan. Tapi sekarang fokusnya, jadwalnya sudah jelas bahwa kita sekarang belajar dulu, ujarnya. Gandeng 5 negara, FIFA bakal seret skandal naturalisasi timnas Malaysia ke ranah pidana. FIFA mengambil tindakan lebih tegas untuk menyelidiki kasus skandal naturalisasi ilegal timnas Malaysia. FIFA telah resmi menjatuhi hukuman kepada FAM dan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia sejak September 2025. Mereka adalah Facundo Garces, John Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero. Mereka didakwa telah melanggar artikel 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. FAM menyetor nama kakek atau nenek dari para pemain dengan mengklaim bahwa mereka lahir di Malaysia. Berdasarkan perkembangan terkini, FIFA telah menolak seluruh banding FAM atas kasus 7 pemain naturalisasi ilegal timnas Malaysia. Kini, FIFA memerintahkan penyelidikan internal kepada FAM secara langsung. Tindakan ini dilakukan usai FAM gagal menemukan aktor di balik pemalsuan dokumen naturalisasi pemain timnas Malaysia. Investigasi ini dilakukan untuk memberi sanksi lebih lanjut kepada pejabat FAM yang berwenang atas kasus ini. Oleh karena itu, komite menginstruksikan sekretariat untuk segera mengambil langkah-langkah guna meluncurkan investigasi formal terhadap operasi internal FAM, tulis poin 301 dalam keputusan. Resmi Komite Banding FIFA kepada FAM. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu-individu yang bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen, menilai kecukupan dan efektivitas mekanisme kepatuhan dan tata kelola internal FAM, dan menentukan apakah tindakan disipliner tambahan diperlukan terhadap pejabat FAM, lanjut poin 301. Karena itu, FIFA bakal mengawali penyelidikan atas peran 3 sosok penting dari skandal naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. Sosok pertama adalah Datuk Nur Azman Rahman selaku Sekretaris Jenderal FAM. Sementara 2 nama berikutnya adalah agen pemain berlisensi FIFA yang bernama Nicolas Pupo dan Frederico Moraes. Skandal naturalisasi timnas Malaysia juga menimbulkan dampak lebih serius. Penyelidikan bakal dilanjutkan ke ranah pidana. Dalam pernyataan resminya, FIFA bakal menggandeng penegak hukum dari 5 negara untuk menyelidiki kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi timnas Malaysia. Kelima negara yang digandeng oleh FIFA adalah Brasil, Belanda, Argentina, Spanyol, dan Malaysia. FIFA meminta investigasi lebih lanjut juga dilakukan oleh aparat penegak hukum kelima negara. Akhirnya, mengingat sifat dan beratnya pelanggaran, terutama pemalsuan dokumen resmi, komite mengarahkan sekretariat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memberitahu otoritas pidana yang berwenang di Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, dan Malaysia, tulis FIFA. Pemalsuan merupakan tindak pidana di yurisdiksi ini, dan sangat penting bagi otoritas terkait untuk diberitahu agar investigasi dan proses pidana yang tepat dapat dilakukan. Lanjutnya, jawaban Shin Tae-yong soal peluang latih klub Malaysia Selangor FC? Begini katanya, Shin Tae-yong belum lama ini menyempatkan diri berkunjung ke Malaysia. Shin Tae-yong datang ke Malaysia untuk menghadiri ajang Piala Pemuda Internasional FAM 2025. Ajang tersebut digelar di Sabang Jaya, Malaysia. Kedatangan Shin Tae-yong rupanya sekaligus menimbulkan rumor. Mantan pelatih timnas Indonesia kini dikaitkan dengan klub Malaysia, Selangor FC. Sebagai informasi, Selangor FC sendiri sekarang sedang tak memiliki pelatih. Tim yang tampil di Liga Super Malaysia itu kini menunjuk Christophe Gamel sebagai pelatih interim. Terkait rumor ini, Shin Tae-yong tak menutup peluang untuk menjadi pelatih Selangor FC. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tetap membuka diri bila ada tawaran yang datang. Hanya, Selangor FC harus bersabar karena Shin Tae-yong berniat istirahat melatih dahulu. Saya belum punya tim. Saya ingin istirahat dulu. Saya selalu terbuka untuk tawaran melatih dimanapun, baik tim nasional maupun klub profesional, kata Shin Tae-yong dilansir dari NST.com. Sementara itu, Shin Tae-yong dipecat PSSI dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada awal tahun 2025. Pelatih yang sering disapa ST itu lalu sempat menukangi klub asal Korea Selatan, Ulsan HD pada 5 Agustus lalu. Perjalanan Shin Tae-yong bersama Ulsan HD tak bertahan lama. Pelatih berusia 54 tahun itu resmi dipecat pada 9 Oktober 2025. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.